pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin di Retro Kini Movie Review. Kali ini, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk meninjau satu film remake dari Rapi Films yang identik dengan film horor bermutu yaitu Sijin yang diangkat dari film Turki yang dirilis tahun 2014 silam. Sebetulnya judulnya masih sama, hanya saja film orisinilnya memakai huruf C yang akan kita baca Sijin, yang mungkin dalam pengucapan Indonesianya ya dibaca Sijin. Trailer film ini menarik minat saya untuk menontonnya, walaupun saya saat itu belum nonton versi orisinilnya. Nah, setelah nonton versi Indonesianya ini, barulah saya tonton versi Turkinya, yang nanti juga akan saya share dengan pemirsa sekalian untuk melihat perbedaan antara versi Indonesia dan versi Turkinya. Untuk versi Indonesianya ditangani oleh sutradara wanita Hadrah Daeng Ratu, yang bukan nama baru dalam ranah film horor dengan skenario yang dibuat oleh Lele Laila, yang juga penulis skenario KKN di Desa Penari. Nah, ayo kita tengok dulu alur ceritanya ya. Spoiler alert bagi mereka yang belum nonton filmnya. Silakan tonton dulu bila tidak ingin diberitahu jalan ceritanya di review saya ini ya. Film ini dibuka dengan adegan Irma bersama adiknya Wulan yang bertandang ke rumah seorang dukun, Iksan, untuk berkonsultasi. Nuansa seram terasa sekali di rumah Iksan ini yang membuat Wulan tidak betah. Irma kemudian bercerita bahwa dia naksir sepupunya yang adalah anak dari bibinya sendiri, Galang. Dia ingin menanyakan kepada Iksan apakah mereka bisa bersatu kelak. Jawaban diberikan oleh Wulan yang dirasuki oleh jin yang dipanggil oleh Iksan bahwa hubungan mereka tidak bisa diteruskan. Bila Irma nekat, maut akan menantinya. Adegan beralih ke beberapa tahun setelah itu, di mana Galang diceritakan sudah menikah dengan wanita lain, Nisa, dan punya seorang putri yang sudah belasan tahun, Sofia. Karena lahir prematur dan telat dibawa ke rumah sakit, Sofia terlahir buta. Ibu kandung Nisa yang dalam keadaan sakit juga tinggal bersama mereka. Galang sendiri ternyata berselingkuh dengan Irma, sampai Irma hamil dan keguguran. Galang juga memutuskan hubungan mereka dan menyuruh Irma menjauhi keluarganya. Hal ini membuat Irma mendendam karena dia merasa dicampakkan dan disia-siakan. Dia pun mendatangi rumah Iksan lagi dengan maksud melenyapkan Nisa dengan menggunakan ilmu hitam sehingga dia bisa menjadi wanita satu-satunya yang dicintai Galang. Dia juga menyerahkan perhiasan-perhiasan kepada Iksan sebagai imbalannya. Iksan bilang bahwa hal itu bisa dilaksanakan dengan ritual tertentu yang melibatkan jin yang sangat membenci umat Islam. Nisa dan semua yang sedarah dengannya akan mati dalam tempo 5 hari 5 malam. Ini berarti Sofia juga akan ikut mati, sedangkan Irma sebetulnya menyayangi keponakannya yang buta itu. Iksan balik bertanya, apakah saat Irma keguguran ada yang peduli? Mendengar kata-kata Iksan, Irma pun meneguhkan tekad untuk melaksanakan niatnya walaupun harus mengorbankan Sofia. Untuk keperluan itu, Iksan memerlukan foto Nisa dan barang yang berasal dari tubuhnya sendiri, misalnya rambut atau kuku. Irma pun kemudian berkunjung ke rumah Galang dengan alasan ingin menjenguk Sofia. Nisa menerimanya dengan ramah. Irma lalu meminta izin untuk ke toilet. Di sini dia menemukan sisir dengan rambut yang terkait di sisir itu. Dia pun kemudian mengambil dan membungkusnya dengan tisu. Saat dia hendak membuang sesuatu ke tempat sampah di toilet, dia melihat pembalut dengan darah menstruasi yang melekat di situ. Dia pun memungut pembalut bekas itu dan membawanya pergi. Saat hendak berpamitan, dia dengan sedih memeluk Sofia karena sebetulnya dia tidak ingin keponakannya itu mati. Air matanya sampai tumpah karena dia tidak kuasa menahan kesedihannya. Belum lama dia melangkah pergi, dia bertemu dengan Galang yang baru saja kembali dari pasar di mana dia berjualan daging. Dia memperingatkan Irma untuk jauh-jauh dari keluarganya dan tidak berbuat macam-macam. Irma beralasan bahwa kedatangannya murni karena ingin menengok Sofia saja. Irma pun pergi dalam suasana hati yang panas. Irma kemudian menyerahkan foto, rambut, dan pembalut bekas yang dipungutnya kepada Iksan. Melihat ada pembalut yang masih ada noda darahnya, Iksan pun bilang bahwa darah akan lebih manjur dibandingkan rambut. Dia pun memakai darah dari pembalut itu sebagai bagian dari ritualnya. Keanehan-keanehan mulai terjadi. Nisa menunjukkan gejala kesurupan sampai memakan rambut dari boneka anaknya dan rambutnya sendiri kemudian muntah-muntah. Saat dia sholat tiba-tiba ada kepala kerbau jatuh. Saat dia membangunkan suaminya untuk memperlihatkan keanehan itu, ternyata tidak ada apa-apa, sampai-sampai Galang marah-marah padanya.
Korban pertama adalah Ibu Nisa yang sudah lama terbaring sakit. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Nisa, dia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur, di mana Nisa sedang memasak sop di panci besar di kompor. Ibu Nisa lalu menyiramkan panci berisi sop panas tersebut ke kepalanya di depan Nisa yang histeris. Ibu Nisa meninggal seketika dengan wajah meleleh karena siraman sop panas tersebut. Kondisi Nisa juga kian lama kian parah, dan gejala kesurupan semakin terlihat dalam dirinya. Galang sendiri juga ikut dihantui setelah peristiwa meninggalnya ibu mertuanya. Di lain pihak, Ibu Irma, bibi dari Galang juga mulai menunjukkan gejala kesurupan. Dia menghancurkan barang-barang di dapur sampai berantakan dan pecahan beling dan gelas yang berserakan di lantai dimakannya. Saat beling dan gelas itu sampai di kerongkongannya, beling dan gelas yang ditelannya merobek lehernya dan dia mati seketika. Irma dan Wulan yang baru sampai di rumah terkejut melihat itu. Mereka jadi histeris. Irma pun kemudian menelepon Iksan untuk menanyakan kenapa ibunya ikut jadi korban, padahal Nisa dan ibunya tidak ada hubungan saudara. Dia khawatir dirinya sendiri akan jadi korban. Iksan menjawab, bila memang Irma tidak punya hubungan saudara dengan Nisa, Irma tidak perlu khawatir. Yang akan menjadi korban sekali lagi dia tekankan hanyalah mereka yang punya hubungan darah dengan Nisa. Setelah kejadian itu, korban berikutnya ternyata adalah Wulan. Wulan seperti orang kesurupan sebelum akhirnya memanjat pohon dekat rumah mereka dan melompat ke bawah. Sebagian kepalanya tersangkut dahan pohon dan dia jatuh dengan bagian kepala yang tidak utuh. Irma menjadi histeris karena tinggal Wulanlah satu-satunya keluarganya dan sekarang dia justru menjadi korban. Dia bingung, marah, sekaligus sedih. Sementara itu kondisi Nisa kian parah sampai-sampai dia memutuskan bunuh diri karena tidak kuat. Untunglah Galang tiba tepat pada waktunya sehingga dia bisa menggagalkan usaha bunuh diri Nisa itu. Atas saran kiai kenalannya, Nisa dibawanya ke aula di belakang masjid di mana dia biasa sholat Jumat untuk diruqyah oleh sang kiai yang mengajak 3 orang jamaah masjid untuk membantu proses peruqiyahannya. Irma yang panik dan ketakutan segera bergegas mendatangi rumah Iksan untuk meminta pertanggungjawabannya. Ternyata Iksan sedang tidak di tempat. Yang ada hanyalah ibu tua penunggu rumah Iksan. Irma nekat masuk dan mendorong si ibu tua sampai jatuh dan kepalanya terantuk kayu sehingga dia terkapar. Irma pun berteriak-teriak memanggil Iksan, tapi orang yang dicarinya tersebut tidak kunjung muncul. Di aula masjid, proses peruqiyahan mulai dijalankan. Tapi berjalan alot karena roh jahat yang bersemayam dalam tubuh Nisa begitu kuat, sampai 3 orang yang membantu sang kiai dibuat terkapar tidak berdaya. Galang dan sang kiai bahu-membahu mencoba mengusir roh jahat yang bersemayam dalam tubuh Nisa tersebut. Akankah mereka berhasil? Bagaimana nasib Irma yang mencoba meminta pertanggungjawaban Iksan? Bisakah pengaruh jin jahat yang meneror mereka akhirnya dipatahkan? Nah, silakan tonton dulu filmnya yang sedang beredar di bioskop ya. Ada plot twist yang tidak terduga di akhir film, dan mungkin sebagian dari pemirsa sudah bisa menebak akhir ceritanya dari paparan review saya ini. Saya tidak akan memberikan lebih banyak spoiler lagi ya, nggak seru dong nanti. Benang merah cerita tidak berubah dari versi Turki orisinilnya pemirsa, tapi latar belakang karakter dalam versi Indonesianya ada yang dirubah. Dalam versi Turkinya, Oznur, karakter Irma dalam versi Indonesianya, diceritakan sudah menikah juga. Namun suaminya meninggal dan dia tinggal bersama ibu mertuanya. Oznur juga tidak diceritakan punya saudara kandung, jadi karakter Wulan adalah karakter tambahan di versi Indonesianya. Jika dalam ritual versi Indonesianya melibatkan kerbau, dalam versi Turkinya melibatkan babi. Versi Indonesia menggunakan aksara Jawa dalam ritualnya, sedangkan versi Turki kaligrafi Arab. Dalam adegan ruqyah, kiai atau ustadz yang melakukan ruqyah hanya seorang diri saja dan ditemani oleh Kudret, karakter Galang dalam versi Indonesianya. Dalam versi Indonesianya, sang kiai dibantu oleh 3 orang. Sang kiai versi Turki juga diceritakan mendapatkan ilmu ruqyah dari gurunya dulu, dan dia juga sempat disibak sedikit masa lalunya yang kelam oleh arwah yang menguasai tubuh Nisa. Kudret juga diceritakan punya seorang sahabat pria, di mana dia biasa curhat, walaupun kemunculan sang sahabat ini hanya sebagai pelengkap saja. Karakter sang dukun sama-sama bernama Iksan, baik dalam versi Turki atau Indonesianya. Juga karakter Nisa namanya sama. Si jin versi Turki lebih kental gaya Eropanya dalam nuansa horor dan eksekusinya, sedangkan versi Indonesia lebih condong ke gaya-gaya Asia era ini. Ini bisa dimaklumi karena versi Turkinya yang dirilis di tahun 2014 tentunya lebih condong mengikuti style di era itu. Umumnya, sinias Turki memang lebih banyak mengadopsi gaya barat atau Eropa dalam film-film atau serial televisinya.
Untuk alur cerita, saya pribadi lebih menyukai yang versi Indonesia karena penggambaran ilmu hitam yang digunakan Iksan lebih terasa familiar dan dekat dengan budaya kita. Latar belakang karakter Irma yang dirombak dari versi aslinya justru menjadi lebih menarik dengan memasang tokoh Wulan sehingga unsur dramatis dalam penokohan Irma lebih terasa menyentuh. Ada konflik keluarga yang dihadirkan dengan adanya Wulan dan ini merupakan subplot yang punya nilai plus. Chemistry antara Anggika Bosterly yang memerankan Irma dan Delia Hussein sebagai Wulan juga terlihat nyata dan apik. Keputusan para filmmaker Indonesia untuk mengubah status Irma tetap single sudah tepat menurut saya. Membuat beban emosional yang disandang Irma jadi lebih terasa menyaksikan kebahagiaan sepupu dan keluarganya. Di scene-scene awal, kecemburuan Irma digarap dengan apik saat dia melihat Galang bersama keluarganya. Begitu juga sebaliknya saat karakter Nisa yang diperankan oleh Niken Anjani melihat kedekatan Irma dan Galang, yang sedikit menyiratkan bahwa ada kemungkinan dia tahu soal perselingkuhan mereka. Akting Anggika Bosterly dan Niken Anjani begitu menonjol di film ini. Mereka membawakan peran mereka beserta dengan problema yang dihadapi mereka masing-masing dengan baik dan penuh penjiwaan. Gejolak emosional mereka terasa nyata buat saya sebagai penontonnya. Saat Nisa kesurupan, Niken juga terlihat begitu meyakinkan dengan mimik muka yang buas dan juga kosong. Anggika dan Niken memberi bobot lebih pada filmnya. Ibrahim Risyad yang memerankan Galang juga tampil cukup bagus, walaupun terkadang mengingatkan saya pada karakter Bima yang dibawakan Ahmad Megantara dalam KKN di Desa Penari dalam beberapa bagian, tapi itu tidak mengganggu. Visual effects yang ditampilkan dalam versi Indonesianya juga lebih gory dan oke daripada pendahulunya. Juga divisi make-up-nya yang patut diberi acungan jempol. Jadi terlihat bahwa Si Jin bukanlah film murah dengan visual effects seadanya. Yang patut disayangkan adalah betapa samanya adegan-adegan awal film ini dengan versi aslinya. Juga di beberapa scene di bagian tengah film. Jadi bagi mereka yang sudah menonton versi Turkinya, pasti tidak akan menemukan sesuatu yang baru dalam versi Indonesianya, kecuali soal latar belakang Irma. Kebetulan saya menonton versi Indonesianya terlebih dahulu, jadi saya punya penilaian yang berbeda awalnya. Jadi saya sarankan tontonlah versi Indonesianya ini dulu, bagi mereka yang belum pernah menontonnya. Setelah itu versi orisinil Turkinya bila ingin membandingkan supaya tidak kecewa nantinya. Kesan pertama tentu berbeda, bukan? Dialog-dialog dalam scene-scene awal tersebut juga seperti meng-copy-paste saja dari versi aslinya. Sampai-sampai penampilan sang dukun yang mata kanannya seperti tertutup selaput yang mengesankan kebutaan ditiru di Iksan versi Indonesianya. Juga foto dalam rumah Iksan yang memperlihatkan tubuh Iksan melayang dengan disaksikan beberapa orang, plek persis dengan versi Indonesianya, sampai angle-angle yang digunakan juga mirip-mirip. Menurut saya tidak perlulah sampai sepersis itu sehingga terkesan tidak berbeda dari versi orisinilnya. Bukankah film remake seharusnya menawarkan sesuatu yang baru yang berbeda dari versi sebelumnya? Untungnya hal ini tidak terjadi di bagian ceritanya. Kalau saja cerita versi Indonesianya sama plek persis dengan versi Turkinya, buat apa bikin remake ya? Dub saja versi Turkinya dengan bahasa Indonesia, beres. Dan untungnya pula, di bagian cerita inilah pembeda dengan versi sebelumnya bisa lebih baik, sehingga kelemahan-kelemahan tersebut bisa tertutupi. Akting Anggika dan Niken juga makin memperkuat sisi dramatisnya. Adegan perukiahan di menjelang akhir film juga dibuat lebih baik dari versi aslinya dengan aksi yang lebih mencekam. Hadrah Daeng Ratu patut diacungi jempol di sini. Secara keseluruhan, Si Jin adalah film horor yang masih layak tonton dengan porsi drama yang lebih intens dan penciptaan konflik yang lebih baik daripada pendahulunya. Penggambaran ritual ilmu hitamnya yang dekat dengan budaya Indonesia membuat saya merasa versi Indonesianya ini lebih berbicara dibandingkan versi Turkinya. Oh ya, Si Jin adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang bisa diartikan sebagai buku yang mencatat nama-nama orang-orang yang terkutuk atau penjara yang terletak di dasar neraka. Namun asal kata itu dari mana tidaklah diketahui. Si Jin juga bisa diartikan sebagai brutal atau keras dalam bahasa aslinya, Turki. Skor saya untuk Si Jin 7/10. Kekurangan utama saya nilai ada pada adegan-adegan yang dibuat sama persis dengan adegan dalam versi orisinilnya. Semoga bila Rapi Films berniat hendak memproduksi film remake lagi, bagian ini lebih diperhatikan supaya bisa menjadi pembeda yang signifikan daripada versi orisinilnya. Namun Si Jin membuktikan bahwa untuk urusan horor, Rapi Films masih yang teratas di kelasnya menurut saya.
Secara kualitas tidak mengecewakan. Sekian dulu review dari saya ya pemirsa. Kita jumpa lagi di review-review berikutnya. Bye.